Sobat Kuryesu Perkor Marie. Kembali lagi nih Romo kita dalam program Subscribe yuk. Saatnya untuk berbincang soal cerita iman Katolik bersama yuk. Halo teman-teman, sahabat YouTube Romo Dito SC. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik-baik dan tetap sehat. Romo Dito, bagaimana kabarnya Romo? Kabarnya saya juga sehat. Puji Tuhan, sudah ya sehat lah. Sudah mulai pelayanan Romo? Puji Tuhan, paroki Santo Isidoro Singkut sudah mulai pelayanan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Nah, Romo, kita akan menyambung mengenai perbincangan kita. Minggu lalu kita telah membahas mengenai tata gerak liturgi meniarap. Meniarap. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai gerakan tangan ini, Romo. Ya. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terlepas dari gerakan tangan, kan Romo? Ya. Melakukan apa itu juga menggunakan gerakan tangan. Okay. Nah, dalam perayaan Ekaristi dalam liturgi kita ada tangan terkatup, terangkat dan terentang, Romo. Terentang, ya, nah, benar. Makna secara umum dari ketiga gerakan ini apa sebenarnya, Romo? Baik, Mbak Deta, terima kasih ya telah mengantar program kita tentang subscribe. Nah, memang gerakan liturgi yang tangan terkatup, terangkat dan terentang itu memang gerakan tubuh manusia yang ya biasa, yang memang sudah biasa kita lakukan. Ya, itu arti umumnya gerakan, ya mungkin nggak ada makna yang mendalam, tetapi dalam liturgi kita ada makna yang sangat mendalam. Nah, kan ini berbeda ya Romo ya? Ya. Ada terkatup, terentang dan terangkat. Nah, makna beda, perbedaan makna dari ketiga gerakan ini apa, Romo? Karena kan ada perbedaan, berarti juga maknanya juga berbeda-beda begitu, Romo. Ya, baik Mbak Deta, harus dipahami dulu ya, memang tangan terkatup itu ya kita gini ya, tangan terkatup gimana ini? Jelek kayak gini. Tangan terkatup ya, gerakannya dulu ya, terkatup, terangkat, terentang. Nah, beda. Maka kalau yang terkatup, gerakan terkatup itu menyimbolkan, nah biasanya kan sedang doa ya, sedang doa atau sedang memuji, menyembah tubuh dan darah Kristus, itu kan biasanya terkatup. Sikap menyembah. Nah, ini artinya bahwa seseorang sedang berjumpa dengan Allah, melambangkan perjumpaan antara Allah dan manusia. Ya, sikap hormat, permohonan dan penyerahan diri manusia kepada Allah, melambangkan sikap hormat, penyerahan diri yang total. Itu Mbak Deta. Itu untuk tangan terkatup. Kemudian yang berikutnya adalah tangan terangkat. Oke, tangan terangkat dan terentang. Nah, itu menunjukkan sikap kita atas kesiapsediaan kita, keterbukaan kita pada Allah. Dan juga di samping itu tangan terangkat dan terentang mengungkapkan ketidakberdayaan kita, kekosongan dan kemiskinan diri. Dan sikap angkat tangan itu kan sikap menyerah toh. Iya, menyerah toh? Iya. Menyerah. Biasanya di film-film gitu kan Romo ya. Kalau sudah menyerah itu kan pasti angkat tangan. Angkat tangan. Oh, pasti kan begini. Nah, itu kan melambangkan sikap penyerahan, menyerah. Nah, demikian juga kita kepada Allah itu, kalau kita misalnya merentangkan tangan, ini kan menunjukkan kerendahan hati kita, penyerahan diri kepada Allah. Biarlah Allah yang masuk ke dalam diriku, biarlah Allah yang menguasai segala sesuatu atas diriku itu. Nah, itu Mbak Deta artinya. Nah, Romo, berarti penjelasannya tadi sudah panjang dan sangat jelas gitu ya Romo ya. Kita dalam liturgi kita tidak terlepas dari gerakan-gerakan tangan yang ya secara manusiawi gitu ya Romo ya. Kemudian Romo, pertanyaan yang berikutnya adalah digunakan pada saat apa saja ketiga gerakan tangan ini dalam liturgi kita, Romo? Oke. Nah, dalam perayaan Ekaristi, sikap tubuh secara khusus untuk tangan ya, ini banyak dilakukan oleh pemimpin liturgi ya.
misalnya imam itu lebih banyak menggunakan gerakan tangan ini. Nah, tetapi kalau yang umat, kita lihat dulu yang umat ya. Umat itu biasanya menggunakan gerakan tangan yang terkatup ya ketika mau doa. Iya. Kemudian ketika imam mengangkat tubuh dan darah Kristus waktu doa syukur agung itu, ya toh? Dan ketika di akhir doa syukur agung itu kan juga umat menggunakan gerakan tangan terkatup. Nah, sedangkan untuk yang pemimpin liturgi sendiri, imam menggunakan gerakan tangan terangkat itu ketika mengajak umat, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Iya toh? Iya. Kemudian yang terentang itu umat mengatakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Itu kan tangan terentang. Dan juga setiap ajakan untuk berdoa, marilah berdoa. Ya kan tangannya kan terentang. Nah, di situ gerakan tangan yang dilakukan oleh pemimpin liturgi. Nah, memang ini banyak yang banyak dilakukan oleh pemimpin liturgi sendiri. Namun kalau untuk tangan yang terkatup itu juga umum dilakukan oleh umat gitu ya Romo. Saat kita hendak berdoa, biasanya kita juga akan seperti ini atau seperti ini ya Romo ya. Itu sudah umum untuk dilakukan oleh umat. Namun untuk terangkat dan terentang itu biasanya digunakan oleh para imam. Baik Romo, untuk gerakan tangan terkatup, terangkat dan terentang sudah selesai bahasannya ya Romo. Nah, tapi masih ada satu lagi nih Romo. Apa itu? Masih mengenai gerakan tangan Romo. Masih mengenai gerakan tangan dalam liturgi kita. Yaitu penumpangan tangan Romo. Penumpangan tangan. Baik. Nah, makna dari penumpangan tangan ini dalam liturgi kita itu seperti apa Romo? Kok ada gerakan penumpangan tangan gitu Romo? Oke. Nah, ini kita harus melihat di kitab suci ya, maknanya terkandung dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, kitab suci sendiri banyak menyebut tindakan simbolis penumpangan tangan ini. Nah, melalui penumpangan tangan terjadi suatu pengalihan atau pelimpahan. Nah, ini kalau dalam Perjanjian Lama itu pelimpahan kepemilikan. Ada di Mazmur bab 139 ayat 5. Itu pelimpahan kepemilikan dan juga kesalahan di Imamat bab 16 ayat 21. Nah, ada juga tentang pelimpahan atau pengalihan tanggung jawab. Begitu ya. Itu dari Imamat bab 24 ayat 14. Ada juga ini kuasa roh. Kuasa roh. Iya, kuasa roh itu ada di Bilangan bab 27 ayat 18 sampai 23. Ini pada perjanjian lama ya, pengalihan atau pelimpahan tadi maknanya. Tetapi dalam Perjanjian Baru, penumpangan tangan ini menjadi ritus sakramental ya, ritus sakramental untuk pelimpahan atau penganugerahan Roh Kudus. Hampir sama dengannya tadi ya Romo ya, yang pada kuasa perjanjian itu kuasa roh tadi ya. Nah, ini pelimpahan atau penganugerahan Roh Kudus itu ada di Kisah Para Rasul bab 8 ayat 17. Dan ada juga pelimpahan wewenang atau kuasa. Dalam hal ini konteks tahbisan. Dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 6 dan juga bab 13 ayat 3. Nah, itulah makna. Jadi dalam Perjanjian Lama tadi ada artinya memang maknanya pelimpahan atau pengalihan. Kalau dalam Perjanjian Lama itu tentang kepemilikan, kesalahan, tanggung jawab, kemudian juga penganugerahan berkat ya. Penganugerahan berkat itu ada di Kejadian bab 48 ayat 14 sampai 20. Nah, kemudian kalau dalam Perjanjian Baru itu penganugerahan Roh Kudus dan juga pelimpahan wewenang atau kuasa. Itu. Nah, Romo, kemudian penggunaannya Romo, penggunaan gerakan penumpangan tangan oleh ini biasanya dilakukan oleh imam kan ya Romo ya? Benar. Nah, penggunaannya itu pada saat apa saja Romo? Dalam perayaan Ekaristi misalnya, dalam perayaan Ekaristi imam memohon karunia Roh Kudus itu untuk memohon turunnya Roh Kudus untuk merubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini dinamakan transubstansiatio. Ya, tahu dalam perayaan Ekaristi.
Kemudian kalau dalam liturgi-liturgi lain misalnya imam berdoa atas sesuatu. Misalnya air baptis, air suci. Nah, imam kan pasti mengangkat tangannya gini kan, memohon karunia Roh Kudus. Oh, itu seperti yang makna pada Perjanjian Baru tadi ya, Romo ya? Kemudian kalau liturgi perkawinan ya memohon berkat untuk pasangan itu. Oh iya benar. Nah, itu juga. Dan tindakan menumpangkan tangan kayak gini juga ketika tahbisan. Oh iya, Romo. Ketika tahbisan itu setiap imam itu menumpangkan tangannya di atas kepala calon imam. Ya, jadi setiap calon imam itu ditumpangi tangan, ya. Itu artinya memohon karunia Roh Kudus. Nah, setelah menumpangkan tangan di kepala calon imam itu, imam yang sudah menumpangkan tadi, tangannya tetap gini, tetap sampai terangkat selesai, ini ya, Romo, ya? Sampai selesai memohon karunia Roh Kudus artinya. Okay. Nah itu. Nah ada satu lagi. Apa itu, Romo? Ya memang dalam liturgi gereja, penumpangan tangan ini merupakan bentuk ungkapan liturgis bagi permohonan dan pencurahan Roh Kudus dan berkat. Serta bagi pelimpahan kuasa atau wewenang kepemimpinan untuk tugas menggembalakan, ya toh, mengajar dan menguduskan. Ya, itu. Nah, sahabat YouTube Romo Dito SC, ternyata gerakan-gerakan dalam perayaan Ekaristi dan liturgi yang sering kita lakukan ini tidak hanya sekedar gerakan-gerakan semata ya, Romo, ya. Sekali. Tetapi gerakan-gerakan ini memiliki makna yang begitu mendalam gitu ya, Romo. Ya. Nah, selesai sudah untuk subscribe episode hari ini mengenai gerakan-gerakan tangan dari mulai tangan terkatup, terangkat, terentang, dan juga penumpangan tangan. Ya. Untuk minggu depan, Romo, kita akan membahas mengenai apa ini, Romo? Oke, sangat banyak sekali di buku ini ya. Ini karangan Romo Emmanuel Marto Sucito. Ya. Imam Dioses Keuskupan Agung Semarang. Nah, ini menarik sekali bukunya ini. Isinya tentang liturgi, pengantar untuk studi dan praksis liturgi. Ada banyak untuk tema pengetahuan ya, Romo, ya? Benar. Nah, untuk tema berikutnya itu kita akan mengupas teman-teman. Tidak hanya membahas tetapi mengupas tata gerak liturgi tentang tanda salib. Nah, tentang tanda salib dan berkat. Nah, tanda salib biasa kita lakukan ya. Iya, tapi apakah gerakan tanda salib yang kita lakukan ini sudah benar sesuai dengan maknanya? Nantikan pada episode minggu depan ya, teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita mengenai tata gerak dalam liturgi. Jangan lupa untuk tetap di like, di komen juga, di share, dan juga yang belum subscribe dulu dong. Sekian pembahasan kita. Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae.